Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini saya akan kasih kalian PC build langsung jadi dari Shopee. Semuanya budgetnya 4 jutaan. Ini permintaan dari Asep ya. Jadi langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan kasih ke kalian racikan PC. Ini budgetnya 4 jutaan langsung jadi. Semua dari Shopee. Link akan gue taruh di deskripsi, santai aja. Jadi yang pertama tuh ini PC gaming Core i5 ya. Ini pakai VGA GT 1030. Ini dia bintang 1 ya. Coba ntar kenapa bintang 1. By the way ini harga 3,8. Ini terjual 256 kali. Jadi gue masih belum paham dan penilaiannya cuma 1 orang. Oke ya. Kita baca dulu nih. Ini dia port interface HDMI, organisasi supplier. Dia pakai hard disk 500 GB, dia 4 core ya, quad core ya, Intel Core i5, oke. Intel Core i5 750 di sini. Intel Core i5 750. Mobonya H55, dia pakai DDR3 motherboardnya karena RAM-nya 8 GB. VGA-nya GT 1030 2 GB, oke. Hard disknya 500 GB, casing gaming, power supply plus bonus packing kayu. Sesuai pesanan, packing bagus, barang sampai dengan selamat. Tapi gue nggak tahu ini kenapa bintangnya enggak nih, tiba-tiba jadi 5.0. Kenapa dah? Ntar ya. Budgetnya 4 juta. 4 juta lah ya. Ini pertama budgetnya 4 juta. Lu udah bisa kayak dapat 4 core 4 thread dengan frekuensi dasar prosesornya aja 2,66 GHz nih. Dia frekuensi turbo max-nya 3,2. Dia keluaran tahun 2009. Jadul sih. Buat 13 tahun. Buat tahun 2022 I don't think so ya. Tapi kalau kegunaannya lu cuma pakai misal kayak gaming yang standar-standar atau mungkin kayak internetan ya nggak ada salahnya sih. Tapi depend of you sih. Kalau gua sih sarannya pakai LGA 1200 atau LGA 1151 sih yang udah zamannya gitu, jangan yang pakai ini lagi sih. Tapi balik ke budget ya. Ini kan dia mintanya langsung jadi, abis itu GT 1030. Kalau menurut gua nih, abis itu ini dia RAM-nya 8 GB ya. Ya benar 8 GB, bangunan besar 2x4 sih. Smooth sih ini dia channelnya Barabulka ya, 5 subscriber semangat. Gue juga mulai dari 0 kok. Anjay, keren sih. Ini clean banget gak sih? Gue kalau buat video kayak gini channel kayak gini bisa rame tau. Kalau logika gue dibanding channel gue nih. Kece sih. Jujur dengan budget segini menurut gue lu udah oke sih. Dia terjualnya juga 256 kali gitu. Kali kalau saran gue jujuran untuk PC ini gua bilang masih oke sih. Oke lah, nggak ada permasalahan lah ya. Lanjut untuk PC selanjutnya nih, dia bedanya 100.000 ya. Dia pakai bentar kita langsung lihat dari sininya nih. Kita lihat langsung ke deskripsinya ya. Dia Core i7 860 beda nih ya. Udah beda nih. DDR3 juga sama, dia pakainya GT 710. Logika gua kalau GT 1030 lawan GT 710 ya bagusan GT 1030 ya. Nah, dia pakai SSD nggak? Bentar ya, kita baca ya. SSD dia nggak pakai nih guys, SSD nggak dipakai. Power supply-nya random. Kalau power supply sih, saran gua lu pakainya yang kayak Seasonic, Deepcool, Cooler Master, ya gitu sih. FGA yang menurut gua udah dijamin gitu loh, daripada yang menurut gua namanya juga ini kan PC langsung jadi, bukan gue yang racik. Jadi ya paling kayak gini sih juga sebenarnya nggak tergantung pemakaian juga sih. Kalau pemakaian lu cuma buat main game, nggak buat overclocking atau yang buat live streaming gila-gilaan ya ini juga oke sih. Karena jangan salah lo, kalau lu live streaming otomatis power supply-nya juga harus yang bagus gitu loh, karena dia makan kerja daya kan. Kalau power supply lu sampai meledak atau kenapa-napa, impact-nya ke motherboard bisa rusak, prosesor bisa rusak gitu sih. Oke ya, ini dia keluarnya sama ini, sama-sama di tahun yang sama. 4 core 8 thread ya, 3,46. Oke ya, bagusan yang ini ya prosesornya ya, Intel Core i7 860 ya, dan di sini dia pakai SSD beda cepet loh.
Kalau gua disuruh pilih ini sama ini, ini sama yang ini, gua bakal pilih yang ini. Ya, yang ini ya, bukan yang ini. Jadi kalau yang nanya-nanya, "Bang, mending PC yang ini atau PC yang ini?" PC yang ini aja ya. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Tapi balik lagi ke budget kamu ya. Kalau budget kamu cukup yang ini ya, yang ini. Tapi bedanya cuma 60.000 loh. Kalau beda 60.000, kalau saran gue sih masa sampai nggak anjing ngagetin gue kampret. Nggak, maksud gue kalau saran gue kalau lu beda 60.000 ya ambil yang ini gitu. Kalau beda 60.000 bisa dapet yang lebih bagus ya kenapa enggak? Kecuali bedanya 1 juta atau mungkin 1,5, 200.000 masih agak bisa inilah. Bedanya pokoknya antara 900.000 atau juta atau mungkin 2 juta itu gue no comment deh. Kalau bedanya cuma 60.000, 100.000, 200.000, jangan tanggung-tanggung. Lu beli barang buat jangka panjang, bukan buat jangka pendek ya. Sekali lagi ya, kalau lu buat jangka panjang, apapun itu usahain beli yang agak mahalan daripada ntar endingnya lu nyesel gitu loh. Ntar lu beli lagi, keluar duit lagi, jatuhnya lebih mahal gitu. Mending lu sabar dikit tapi ntar endingnya lu puas gitu. Ini saran gue ya, tiap beli barang apapun, terutama elektronik, komputer, handphone, serius deh. Nyesel ntar kalau lu beli barang yang penting murah kalau elektronik ya. Kalau tapi balik lagi ya, kalau lu bisa beli barang semurah mungkin dan kualitasnya bisa nggak kalah sama budget yang 8 juta 9 juta, itu lu pinter, cerdas lu. Tapi kalau endingnya lu nyesel, ya on lu gitu. Ini biasa kan duit taruh barang taruh uang lah, ya gitu ya. Kayak jadi ini gue saran pakai yang ini dia pakai SSD loh. Kita lihat performanya ya. Ini tadi gue lihat performanya juga udah oke lah. Buat main game-game gitu. Habis itu dia pakai GT 730 ya. GT 710 ya. Masih DDR3 by the way. Tapi ya ini oke lah ya. Kita lihat yang ini aja ya. Ini dia 1 GB. Pasti bagusan yang 2 GB sih. Tapi logika gue kita dari sini aja kan, gue malas nyarinya tuh. Kadang-kadang gue nyari gitu lama. Kita lihat yang low aja deh ya, patokan kita lihat yang low aja sih. Kalau menurut gua, kalau selama Valorant ini aja masih 80 fps gitu. Jadi kalau saran gua sih it's fine aja ya. Tapi kan kalau saran gua secara pribadi, so far lu ambil yang kedua ya, jangan ambil yang pertama. Udah gitu sih. Beda 60.000. Tapi bukan berarti yang ini jelek, yang ini bagus. Tapi ada yang lebih bagus gitu. Kita bait-baitan aja deh. Gua bukan yang mau jatuhin orang juga gitu. Karena gua nggak mau ntar lu kecewa gitu. Yang penting jujur-jujuran aja sih. Ini GTA 5, GTA i7 860. Setting lo aja ya. Ini tadi di GT 710 overclocking. Oke lah, masih oke lah. Kalau GTA 5 itu biasanya makannya CPU bond ya. Dia jadi lebih makan kerja lebih makan kerja prosesor sih. Gitu. Habis itu range udah beda jauh nih. Nah, ini baru nih. Ini dia 4,6 nih. Bedanya udah 600.000, 700.000. Nah, ini udah kelihatan nah beda. Intel Core i5 3470 ya. Dia pakainya DDR5 nih. Nah, ini mantep nih, pakai SSD segala macam. Oke lah ya. Ntar ya, kita baca dulu ya. i5 3470 4/4 thread. Ini gede nih. Ini dia punya bus clock-nya gede nih. 3,6 GHz nih. Keluaran tahun 2012. Nah, ini masih masuk akal. Lu beda 600.000. Bentar. Ini beda ya, bener. Bedanya 600.000, mending lu ambil ini 600.000. Gak usah tanggung-tanggung gitu loh. Udah dapat yang udah ini LGA 11 ini DDR4 kalau enggak salah deh. Masa ya masih DDR3? Masih DDR3 dia. Dia keluaran tahun 2012 ya. Dia ada iGPU-nya, tapi dia nggak pakai iGPU ya. Dia pakai VGA-nya 2 GB DDR5 GT 1030. Mending lu ambil ini jelas. Beda 600.000, lu dapat yang lebih kencang sehingga core-nya habis itu lu dapat DDR5, lu pakai SSD. Jadi mau diapain lagi? Mau gimana lagi gitu. PC gaming editing Core i7 3470 ya. Kita lihat. i5 3470 dia pakai jadi GT 1030. GT DDR5. Ini 4 bulan lalu, masih worth it kah? Worth it aja kok. Worth it tapi tergantung pemakaian. Sekali lagi, tiap orang, bang gue mau jadi live streamer, tapi gue cuma punya duit 2 juta. Ya nggak worth it, nggak bisa lu pakai buat jadi live streamer. Kurang. Bang gue punya budget 2 juta, gue cuma mau beliin buat anak gue nih
anak gue pengen buat internetan, buat sekolahan, sama buat main gaming ringan aja, sama buat internetan, worth it. Balik lagi, sesuai kemampuan kamu aja. Kalau kemampuan kamu budgetnya 2 juta, habis itu kamu cuma merasa cuma buat gini gitu doang, atau yang ringan-ringan kerjanya ya 2 juta cukup kok. Kalau buat live streaming kan dia kan makan kerja prosesor, OBS segala macam, dia butuh RAM juga yang gede, banyak lah. Balik lagi ke ini ya sih, ke user. Biasanya dia mau pakai buat apa? Nah, kalau beli komputer, biasanya kalau gua ya nanya sih, lu mau pakai buat apa nih? Live streamer kah, gaming kah, atau buat internet biasa? Budgetnya gua bisa atur. Tapi tergantung, kalau lu bisa punya budget berapa juta ya. Bisa lu sultan nih, lu cuma punya PC 10 juta buat karaoke ya bisa aja. Tapi lu pengen punya PC 10 juta ya itu hak lu. Gitu. Ini dia 45 jutaan. Nah, di angka 50 sampai 60 enak nih, fps. kita lihat langsung. Masih playable banget bro. Nama channelnya FD Channel ya, 1830 subscriber. Subscribe FD Channel. Channelnya berkualitas. Karena gue numpang video dia nih, makanya gue harus promo. Channel gue aturan membantu. Ini kayaknya gue pinter juga loh ya, karena gue nggak bisa bikin PC, karena gue nggak ada duit modalnya juga, makanya gue bikin racikan, konten racikan PC. Pinter juga otak gue, goblok. Males gue otak, kalau gue udah ada duit, ada modal, gue mesti ngedit begini, gue males cowok. Tapi ya udahlah ya, kalau udah rame mah sikat lah, orang tua gue juga pasti dukung sih, anjay. Kalau gue udah ada duit enak nih, dapat duit AdSense sebulan 1,3 juta atau 1,4 ya sebulan dulu. Tercatat sebesar 1.291 poin. Gede juga sih. Skornya sendiri mendapatkan 1.179. Grafik skornya Dan CPU skornya 2700, kenceng loh. pada pengujian fiskal di Smart untuk SSD RX7 ini tercatat RX7? angka 200 Oh SSD goblok. fps untuk readnya dan Versailles Smart 19 Mbps. R7 SSD. Karena mombonya tidak support SATA 3, bit yang didapat tidak maksimal. Oh iya benar. Tetap jauh lebih cepat dari CPU. Iya paham. Apalah artinya sebuah benchmark? Langsung aja Anjay. Apalah artis mau benchmark buat gua ada artinya. sampai 70-an fps. Tapi ya sih, yang penting sih Setting very high. orang user tuh pokoknya patokannya kalau yang ngerti mah asal FPS tinggi udah kan. Kalau yang bagi yang kita gini benchmark itu penting sih. Kita coba game gacha. Jadi bisa kira-kira gitu. Pada pengujian kali ini kita hanya melakukan pengetesan pada setting medium dan rata-rata FPS-nya di angka 40-an. Udah itu. Ya ini gue sumpah mati ini bagus banget. Lu bisa gas ini. Sumpah mati ini keren. Lu gas deh. Beda 600.000. Ini saran gue ini enggak sih. Ini enggak, tapi ini enggak sih. Tapi ya mending ini. Tapi ini budgetnya rank mentok 4 juta. Lu punya duit 4,7, 4,6 ambil yang ini gitu. Ini ambil, ini ambil ya. Lanjut. Ini dia i5 3470 sama kah? Sama ya. Bedanya 200.000. Oh, beda 200.000 coba mending ngambil ini jelas. VGA-nya nggak jelas tapi di sini. RAM-nya 16 GB. Buat yang PC ini yang 4,9, lu tanya, "Bang, ini VGA-nya GT 1030 DDR3 atau DDR5 berapa gigabyte atau pakai GTX 750 yang jelas, Bang." Lu gituin aja nggak usah takut. Kalau dia jawabnya kasar, udah lu blacklist, jangan lu beli situ karena lu tuh pembeli gitu. Lu nanya juga yang sopan gitu, oke ya? Pokoknya nanya yang masih ada hubungannya sama komponen PC. Kalau lu nanya udah berembet kemana-mana atau mungkin kasar ya pasti tokonya juga pasti nggak kalah ngeladenin lu sih. "Bang, ini kan tulisannya VGA eksternal Nvidia GT 1030 atau GTX 750 nih. Ini kan RAM-nya 16 GB lumayan loh ini. Dia nggak pakai SSD tapi ya. Ya bener oke lah pakai SSD sih. Paling lu request aja, "Bang, kalau tambahin SSD berapa?" Paling tambah 300.000 sih. Kalau ya dari toko ya biasa dia cari untung. Habis itu, "Bang, itu kan VGA eksternalnya kan EK ya, Kak. Ini kan VGA eksternalnya Nvidia GT 1030 atau GTX 750. Ini pakai VGA yang mana ya? Apakah random? Habis itu kalau misal GT 1030 ini pakai kayak DDR berapa? Pakai tipe apa?" Nanya aja yang jelas, gak apa-apa kok. Jadi pembeli yang bawel dikit gak apa-apa kok. Daripada lu beli taruh ujung-ujungnya lu barang udah datang lu ribut. Nah, lu ribut barangnya nyampe rumah, lu ribut sama yang punya toko, udah repot ngurusin duit balikin lah, barang lu kirim ke tempatnya lagi lah. Repot. Makanya kalau saran gua, kalau lu beli barang online, lu mending sebawel-bawelnya gitu loh. Salah satunya kalau lu beli toko offline,
ya bawel juga sih, tapi nggak sampai yang online. Karena kan kalau offline kan lu tahu tokonya di mana, lu bisa langsung tak langsung, dan sampai ribut juga sih gitu sih. Pokoknya lu tanya aja yang detail. Ini paling nggak bakal beda jauh sampai yang sama yang ini sih. Ini gua GT75 GTX. Ini apa sih dia pakai GTX apa? Coba deh ya. Ini gua agak-agak bingung nih. GTX 150 ya. Kita lihat Valorant aja deh. Ini gua nggak tahu TI atau gimana. Kalau saran gua, lu tanya aja yang jelas. Ini dia nggak pakai SSD nih. Dia nggak pakai SSD dia. Tapi jujur kalau gua misal pembeli, bang, lu kan udah kasih gua rekomendasi nih 1, 2, 3, 4. Kira-kira lu mau beli yang mana nih kalau lu punya duit? Gua beli yang ini. PC Gaming Editing i5 3470 SSD GT10. Ini udah jelas. Dan ini gua nggak banyak nanya juga. Paling gua banyak nanya yang menurut gua agak-agak ini pengirimannya paketnya berapa, kalau misalkan rusak garansinya gimana, atau mungkin pokoknya jadi pembeli yang cerdas, yang pokoknya nanya yang sopan juga, dan sampai yang barbar juga, cok. Ada pembeli barbar begitu, penjualnya juga kesel lah. Pokoknya sama-sama saling respect, bro. Lu butuh dan penjualnya butuh duit juga gitu, jadi sama-sama saling membantu. Kalau lu kasar, penjualnya juga kasar gitu sih. Tapi menurut gua ya, ini PC 4-4-nya oke sih. Cuma menurut gua gua bakal ambil yang ini, kalau nggak yang ini sih. Dua ini sih, ini sama ini, udah. Kayaknya gua udahin aja sih ini, kayaknya udah ya. Udah oke lah, nggak bakal ada persoalan ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you udah nonton video sampai habis. Thank you ya. Yang pertama ini PC Gaming i5. Menurut gua ini oke lah. Tapi kalau gua ambil yang ini banding ini sama yang ini, gua ambil yang ini. Dan yang ini bakal gua ambil yang ini juga. Ini kalau yang ini jujur lu harus tanya lebih detail tentang segala macamnya, jujur. Karena gua masih agak ragu sama yang ini. Kalau yang ini gua udah yakin gitu. Ya udah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa mungkin sawernya juga guys, membantu financial channel ini guys, anjing. Ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga membantu ya, yang budgetnya 4 juta, 3 juta, 3,9 lah. Pokoknya budgetnya 4 jutaan lah ya. Bye bye, sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Thank you udah nonton video sampai habis. Thank you.